talk show online kita. Gimana untuk para peserta untuk mute atau suaranya dimatikan Mood ya? terlebih dahulu? Mood ya? Ya, untuk para pesertanya saja. Narasumbernya tidak boleh di mute ya, Bu. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini sudah 46 peserta. Kita harapkan nanti juga bertambah terus ya. Untuk para peserta dimohon untuk mematikan volume suaranya. Jadi nanti kita akan Oke, jadi kita nanti akan memulainya. Siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para peserta Zoom Talk Show Online Harian Jogja. Senang sekali saya Widya Pradipta bisa menemani Anda di kesempatan siang hari ini, di mana hari ini kita akan berbincang bersama dengan tema menjaga mental anak selama pandemi dan belajar daring. Untuk itu sudah ada 3 narasumber yang nanti akan memaparkan paparannya, dan ketiga narasumber ini saya akan sapa terlebih dahulu. Yang dari Kulon Progo dulu ya Bu ya. Ibu Sri Wahyu Widati ini selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo, istri dari Bapak Bupati Sutejo. Selamat siang Ibu Sri Wahyu. Selamat siang Mbak Widya, salam sehat. Salam kenal ya Bu, sehat-sehat ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian narasumber yang kedua, Ibu Niken Ikhtiati Nur Aziz, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang, istri dari Wali Kota Magelang Bapak Nur Aziz. Ibu Niken, salam kenal Ibu Niken. Ya, salam kenal Mbak Widya, selamat siang untuk semuanya, sehat selalu, bahagia, berkah, matur nuwun. Oke, matur nuwun Ibu. Kemudian yang terakhir, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya nggih Ibu. Ibu Hera Aprilia, PLH Kepala DP 3AP2 DIY atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta. Selamat siang Ibu Hera. Selamat siang Mbak Widya, selamat siang juga Bu Sri, selamat siang Bu Hera. Selamat siang juga Ibu Niken. Iya, matur nuwun Bu Hera, selamat salam kenal di salam siang juga untuk seluruh peserta talk show pada siang hari ini. Semoga kita selalu sehat di Ibu-ibu. Amin, terima kasih Ibu. Ya, talk show ini tentu saja terlaksana berkat dukungan dari Satgas COVID Republik Indonesia, kemudian Pemkot Kota Magelang, Pemkab Kabupaten Kulon Progo, dan tentu saja GP3AP2 DIY. Ya, tema kita hari ini menarik sekali ya Ibu-ibu ya, di mana kita tahu dengan adanya pandemi semuanya serba terbatas. Kita aja yang orang dewasa menjalani pembatasan ini, baik protokol kesehatan, terus juga mobilitas ini kan ngerasa lama-lama jenuh juga, atau malah bisa jadi stres karena di rumah aja, mobilitas kita terbatas. Nah, apalagi anak-anak yang memang notabene anak-anak ini dunianya adalah belajar. Terlebih anak-anak di usia 6 tahun ke bawah ya Bu ya, pengennya cuma main aja, belajar kayaknya belajarnya nanti dulu tapi pengennya main aja. Nah, ini menjadi PR bersama, tidak cuma PR bagi orang tua atau khususnya ibu-ibu, tetapi kita semua termasuk pemerintah daerah dan juga pemerintah kota, begitu ya Bu ya. Untuk bisa, ayo kita bersama-sama bagaimana caranya agar anak-anak kita ini atau generasi muda bangsa Indonesia ini bisa hidup di masa pandemi tanpa adanya stres, bosan, dan juga menjaga mental supaya mentalnya tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk yang pertama nanti akan dimaparkan oleh Ibu Niken terlebih dahulu ya, Ibu Niken ya. Bagaimana kondisi anak-anak yang ada di Kota Magelang, karena hari ini tuh kita lintas kota ya Bu, dari Magelang terus kemudian Kulon Progo dan di DIY ya, di Kota Yogyakarta. Kita ke Magelang terlebih dahulu. Seperti apa sih Bu gambarannya anak-anak yang ada di sana dengan adanya pandemi yang kurang lebih 2 tahun sudah kita jalani ini. Tapi sebelum pemaparan dari Bu Niken, sepertinya Bu Niken punya video ya Bu ya? Iya, itu. Jadi cerita anak-anak itu ya, iya. Oke. Ya, nanti bisa dibantu oleh tim support Harian Jogja untuk bisa memutarkan
video dari Ibu Niken. Kita akan lihat bersama. Bosan sekolah online, gak ada teman, jadinya pun bosan, gak dapat uang jajan, gak ada pemasukan, pengennya jalan-jalan dengan teman-teman, hingga pejamnya waktu membuatku rebahan melulu, sambil aplikasi sekolahku. Nah, ini lucu sekali Bu videonya. Tepuk tangan nih ya. Videonya keren sekali. Ini kayaknya mewakili seluruh anak-anak. Nggak cuma di kota Magelang, di Yogyakarta, di kabupaten pun juga, Kabupaten Kulon Progo pun juga saya rasa merasakan hal yang sama ya. Bosan, rebahan melulu, nggak bisa main sama teman-teman. Nah, kondisinya yang di Magelang seperti apa Bu Niken? Ya, sama Mbak Widya, J. Sama lah dengan pada umumnya, J. Jadi anak-anak itu sudah sampai pada titik jenuh, boring lah, terus kemudian mereka sudah sebenarnya mengerjakan tugas itu ya asal-asalan saja begitu. Terus kemudian mereka nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Ya hanya gitu-gitu aja lah. Ya makanya kita sebagai ibu-ibu tuh memang kudu strong, Mbak. Kalau nggak tahu ini sampai kapan ini, Mbak. Pada dasarnya sama, Mbak, dengan anak-anak di daerah lain pun saya yakin sama. Bosan sudah itu. Bosan. Nggak cuman ibu-ibunya atau orang tuanya, tapi anak-anaknya juga bosan akut, Ibu ya. Ya akut udah wis parah. Oke, jadi selama pandemi ini Bu Niken, adakah kegiatan dari tim penggerak PKK untuk memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang ada di Kota Magelang, Bu? Iya, Mbak. Jadi kalau kita kan memang kalau TPPKK kan memang kita fokus ke keluarga, terutama ibu dalam hal ini, banyak mendampingi beliau para ibu yang ada di Kota Magelang. Jadi kita melalui Pokja yang ada di TPPKK itu ada namanya Sekolah Ibu. Itu di Pokja 2, kita berusaha mendampingi para ibu, dengan sekolah ibu itu, yang mana isinya dalam forum sekolah ibu itu adalah memberikan semacam pendampingan konsultasi, kemudian parenting, bagaimana menyelesaikan masalah parenting, kemudian tumbuh kembang anak, banyak masalah rumah tanggaan lah Mbak, yang nggak hanya melulu masalah pandemi, tapi memang karena saat ini sedang kondisi pandemi ya memang kita fokusnya ke sana. Itu nanti di Pokja 2. Terus juga Pokja 3 itu kemarin kita menggarap tanda kutip Mbak Media, mendampingi ibu-ibu memberikan kesibukan dengan memberikan bibit tanaman gitu ya, hortikultura yang ditanam di di selasar rumah, terus kemudian di halaman. Karena memang di Magelang itu kondisinya tidak seperti daerah lain ya Mbak, kita tanah itu sangat terbatas. Jadi kita menerapkan urban farming di Pokja 3. Dan ibu-ibu tuh alhamdulillah melaksanakan itu dengan happy, dengan bahagia, karena selain menghilangkan kejenuhan, beliau itu mendapatkan kesibukan baru dengan teman-temannya, tentu dengan protokol kesehatan, dan yang terlebih Mbak, dari hasil hortikultura itu ibu-ibu mendapatkan cuan Mbak Widya. Iya. Cuan. Iya. Untuk tambahan penghasilan ya Bu ya. Iya. Kalau nanti mungkin mau pesen sayur buah di Kota Magelang, boleh nanti WA, kita antar, organik loh itu. Kalian promosi ya Bu ya.
Baik. Iya. Ini menarik ya Bu ya. Berarti TPPKK Kota Magelang ini sudah menyiapkan istilahnya senjata, yaitu sekolah ibu supaya ibu-ibunya juga nggak stres. Kalau ibunya stres, nanti juga berimbas pada pengasuhan juga yang salah ya Bu ya. Dengan adanya pendampingan, parenting dan sebagainya. Saya pengen tahu Bu, penasaran di sekolah ibu itu ketika pendampingan tuh paling banyak dihadapi oleh ibu-ibu di Kota Magelang ini apa Bu ketika pandemi? Gimana Mbak? Oke, tadi kan Ibu sampaikan ada sekolah ibu. Tuh, Nah, saya ha. penasaran Bu, permasalahan yang ibu-ibu sebagian besar di Kota Magelang hadapi ketika pandemi terkait dengan parenting ini apa Ibu? Ya itu tadi ya Mbak, menghadapi anak-anak ini loh. Ibu-ibu kan perlu jurus-jurus yang jitu, nggih. Jurus-jurus luar biasa ini. Makanya ibu itu, kita mempersiapkan ibu itu dengan jurus-jurus itu Mbak. Kita juga melibatkan psikolog ya. Kebetulan juga kita kerjasama nanti insya Allah dengan RSJ Dr. Suroyo ya. Kita memang selama ini dengan mengadakan banyak webinar, seminar-seminar gitu. Terus kemudian kita juga membuka layanan bekerja sama dengan DP4KB untuk menerima pengaduan-pengaduan dari ibu-ibu terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Begitu Mbak Widya. Oke. Permasalahannya apa saja sih Bu? Saya penasaran Bu, apakah ibu-ibunya stres terus gimana cara mendampingi anak untuk mengerjakan PR atau seperti apa Bu? Iya, jelas. Kebanyakan seperti itu ke anak-anaknya ya, keluhan anak-anak yang bosan lah, terus kemudian apa yang kita harapkan dengan materi itu juga kurang masuk begitu ya. Terus kemudian juga permasalahan ekonomi juga Mbak, karena kan banyak yang pemutusan hubungan kerja itu kan di suami seperti itu. Ya kompleks lah Mbak, memang pandemi ini luar biasa nih efeknya. Itu nanti kita tampung dari permasalahan-permasalahan ibu-ibu itu gitu. Baik. Kemudian ini apakah Ibu membuat semacam kayak grup WA gitu nggak sih Bu untuk menampung keluhan-keluhan dari ibu-ibu yang selama pandemi ini stres gitu Bu? Iya Mbak, insya Allah iya. Kita buka WA secara terbuka gitu ya. Untuk TPPKK sendiri kita ada grup khusus gitu ya. Pengurus, kemudian kecamatan dan kelurahan, dan kita open kok. Dan alhamdulillah kemarin juga ada beberapa masukan dari ibu-ibu yang menggagas idenya ya untuk membuka kayak semacam pojok baca untuk para ibu ya, itu juga kan bisa menambah wawasan lah ke ibu-ibunya itu gitu, ke para ibu begitu. Oke. Oh ya, tadi saya sempat lupa ya Bu, ketika melihat video tadi saking terkesimanya saya lupa itu modelnya siapa ya Bu, putranya Ibu atau bukan tuh? Saya jadi malu. Nggak apa-apa Bu Niken. Iya, kebetulan saya masih punya anak kecil Mbak, itu yang cowok yang gendut itu anak saya nomor 3. Nah itu setelah PPKM naik 20 kilo itu Mbak, karena lumayan ya Bu ya. Iya, terus yang kecil itu cewek itu kelas 4 nih, tapi dia lebih aktif, dia lebih banyak bermain outdoor ya, mancing, berenang di sungai gitu. Dia lebih explore ya. Ya, dari video tadi juga bisa menjadi ide juga ya untuk ibu-ibu yang lainnya mengajak anaknya untuk beraktivitas outdoor meskipun hanya dalam lingkup keluarga inti saja begitu ya Bu ya, supaya anak nggak bosan. Betul, betul. Oke. Dan nggak numpuk lemak Mbak Widya. Ya. Tapi kreatif loh Bu, itu bikin sendiri berarti ya videonya ya Bu ya? Ya, itu anak saya itu. Oh, nah kan itu jadi menambahkan kemampuan atau skill yang baru lagi untuk anak-anak untuk bisa bikin video, edit sendiri, itu juga perlu diapresiasi loh Bu, luar biasa loh Bu. Zaman now Mbak. Zaman now, ibu-ibunya malah nggak bisa ya Bu, tapi malah putra-putrinya malah pintar membuat video dan editing sendiri. Oke, kalau tadi itu gambarannya di
Kota Magelang, kita bergeser ke Kabupaten Kulon Progo. Saya juga penasaran ke Bu Sri Wahyu, seperti apa Bu keadaan atau kondisi ibu-ibu dan juga anak-anak tentunya di daerah Kulon Progo, Bu? Halo, Bu Sri Wahyu? Masih di mute itu kayaknya Ibu. Oh iya, masih di mute. Bisa dinyalakan dulu, Ibu? Iya, ini masih di mute ya. Kita tunggu dulu. Oke. Sudah kelihatan wajah saya. Kulon Progo Sudah. banget oh. Loh, Bu, Ya, Kulon Progo banget. gimana Bu Sri ceritanya Bu, ibu-ibu tim PKK di sana seperti apa, kendalanya dengan kondisi saat ini untuk bisa mendampingi putra-putrinya seperti apa Bu? Ya, selamat siang Bapak Ibu-ibu semuanya. Kenalkan saya Ketua Tim Gerak Kulon Progo yang namanya memang agak panjang tapi saya biasa dipanggil dengan Bu Yayu gitu. Oh Bu Yayu, oke, mohon maaf ya Bu. Mulai sekarang saya akan panggil Bu Yayu. Ya, Mbak Widya. Jadi di Kulon Progo saya kira tidak jauh berbeda dengan apa kondisi yang ada di Buniken di Kota Magelang. Jadi ya saya kira semua ini sama di era pandemi ini, baik orang tua, anak-anak, remaja, bapak, ibu semuanya yang mengalami kondisi yang sama. Nah ini terutama anak-anak ini sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun belajar di rumah. Jadi biasanya sama orang tuanya itu kalau diajari malah kok malah sabar ustadzahnya, sabar gurunya dibanding dengan ibunya gitu ya. Nah, matematika anaknya takon malah nggak jawab sama sahur padu gitu. Jadi jadi kemudian untuk belajarnya kan ya tidak segetol kalau anak-anak masuk, tapi nggak apa-apa ini karena memang keadaan seperti ini dan tidak sendiri semua nasional mengalami, jadi ya kita dari tim penggerak PKK Kabupaten juga mengedukasi untuk orang tuanya lewat jalur kita masing-masing. Jadi kita punya grup juga seperti yang ada di Buniken, dan itu masing-masing grup itu sampai di kader-kader Dasawismanya, sehingga kalau ada apa-apa nanti konsultasinya lewat WA. Kalau itu memang masih bisa kita selesaikan dengan WA, kita selesaikan WA, tapi kalau tidak kita harus berkunjung. Mungkin ada anak yang sampai dalam tanda petik sampai depresi karena sudah 2 tahun nggak bisa bareng kancane, nggak bisa main dengan bebasnya, keluar rumah harus pakai masker dan lain-lain. Ini kan memang perlu treatment yang ekstra. Sehingga kita dari tim gerak PKK Kulon Progo juga berupaya bagaimana mengedukasi terutama orang tuanya. Seperti kita ketahui, kita saja gaptek apalagi emak-emak yang ada di desa. Untuk mendampingi anaknya ini, untuk pegang HP saja tidak biasa, padahal si anak harus sekarang pelajaran hampir 100% via HP, sehingga ini juga orang tua harus diedukasi bagaimana orang tua juga harus bisa menggunakan alat seperti HP ini, Mbak Widya. Berarti ada pelatihankah Ibu? Pelatihan teknologi atau menggunakan gadget gitu untuk orang tua? Ada Mbak dari kader, jadi ada pendampingan kader, kita punya posyandu yang terintegrasi, itu ada pendampingannya di sana. Baik, dan berjalan dengan baik ya Bu ya. Ibu Sri? Ya, siap. Oke, berarti ada kader sampai ke titik terbawah ya Bu ya. Ada Dasawisma yang akan membantu ibu-ibu di wilayahnya mendampingi ya supaya tidak stres dan juga bisa mendampingi putra-putrinya dengan baik juga. Kalau data terkait COVID Bu di Kulon Progo, ada berapa banyak anak-anak yang terpapar COVID-19 ya Bu Yayu? Ada sekitar
sekitar 916. Iya. 916 ya. Ya. Oke. Ada cukup banyak ya Bu ya ini Bu ya? Sekarang kan klaster keluarga Mbak Widya. Ya, rata-rata klaster keluarga. Klasternya klaster keluarga. Ya, jadi ya mau tidak mau kalau ada salah satu terpapar, kemudian yang ada di situ, yang yang ada anak-anaknya kan harus ikut isoman. Iya. Apakah ada laporan Bu dari kader-kader itu terkait dengan isoman anak-anak? Tentunya kan isoman dewasa dan anak-anak ini juga treatmentnya atau perawatannya berbeda ya Bu ya? Apakah ada cerita yang bisa disampaikan Bu terkait dengan treatment untuk isoman anak-anak? Ada Mbak. Jadi untuk isoman anak-anak kita dari kader nanti menunya ya, untuk gizinya juga beda. Jadi di sini kita ada sistem gotong royong. Jadi kalau ada yang isoman itu biasanya tetangga-tetangga itu urunan apalah, bisa bahan pangan, bisa apa untuk kepentingan mereka isoman. Nah ini kebetulan beberapa waktu yang lalu kita itu mengadakan gerakan yang namanya gemar menanam pangan di pekarangan. Nah ini kalau ibu-ibu itu panen, ibu-ibu panen, yang ada yang punya terong, ada yang punya lombok, ada yang punya ini dikumpulkan kemudian untuk bisa membantu saudara-saudara atau tetangga yang baru isoman. Nah ini untuk anak-anak kan perlakuannya juga beda. Kita biasanya kita berikan mainan, kemudian gizinya juga berbeda. Jadi ada perlakuan khusus untuk anak-anak yang sedang isoman ya. Begini Mbak, anak sehat saja BT-nya seperti apa, apalagi kalau itu tambah di isoman, sehingga pendampingan kita biar anak-anak itu nanti tidak efeknya itu tidak sampai nanti kebayang-bayang takut, kemudian nanti kalau sudah ini terus gimana. Lah ini kader-kader pendamping yang ada di wilayah-wilayah kita masing-masing itu yang mendampingi Mbak Widya. Contohnya seperti apa Bu pendampingan untuk anak-anak isoman? Apakah diberikan jajanan untuk anak-anak isoman, terus pemberian mainan karena gotong royong tadi Bu? Contohnya seperti apa Bu? Ya, iya Mbak. Jadi kalau ada paket untuk isoman gitu ya, untuk dewasa, anak-anak itu ada khusus. Misalnya mereka susu, kita beri susu, kemudian camilan biskuit yang menyehatkan, kemudian kasih mainan, kemudian mainan di dalam itu ada disuruh main kelereng, main yang susun itu, kemudian mainan-mainan yang bisa menghibur dirinya mereka sendiri sehingga mereka itu tidak merasa terisolasi gitu loh. Jadi biar anak-anak merasa enjoy walaupun mereka baru isoman. Oke. Banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung supaya segera sehat begitu ya Bu, salah satunya dengan pemberian makanan dan juga kebutuhan nutrisi untuk anak-anak yang isoman. Oke. Ya. Kita ke Bu Hera ya. Bu Hera. Halo Bu Hera. Halo Mbak. Ya. Bu Hera, tadi sudah ada pemaparan dari Kota Magelang dan juga Kabupaten Kulon Progo. Saya rasa hampir sama ya Bu ya, di semua daerah merasakan hal yang sama, punya permasalahan yang kurang lebih juga sama ya Bu ya. Kalau dari DP3AP 2DIY sendiri, seperti apa Bu? Apakah ada program-program khusus untuk memberikan pendampingan kepada keluarga supaya juga mendukung supaya mental anak-anak ini menjadi mental yang kuat dan juga akhirnya mau menerima dengan kebiasaan baru yang semuanya serba terbatas, Bu Hera. Iya. Suara ya. Oh ya. Ya Mbak Widya, kita di DP3AP2DI ini memang ada program atau fasilitas untuk konsultasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh terutama anak-anak sama perempuan ya. Jadi di DP3AP2DI itu ada TESAGA, jadi telepon sahabat anak. Jadi telepon sahabat anak ini adalah konsultasi via online. Kita mempunyai 5 konselor yang memiliki latar belakang pendidikan, psikolog, komunikasi, dan konseling. Nah, TESAGA ini
terbuka untuk 24 jam. Jadi kalau ada anak-anak yang atau orang tua, biasanya ibu-ibu yang punya permasalahan, bisa WA, bisa telepon, saya sebutkan saja ya nomornya ya. Jadi ibu-ibu juga yang bersama kita di acara ini bisa mencatat. Jika Ibu bisa mensosialisasikan bahwa DP3AP2 Provinsi DIY ada fasilitas TESAGA telepon sahabat anak dengan nomor 0877 1929 2111. Nah, saya ulangi 0877 1929 2111. Nah, ini bisa 24 jam. Jadi memang banyak itu permasalahan yang ditangani adalah berkaitan dengan kekerasan biasanya. Dan seandainya perlu penanganan yang lebih serius setelah dilakukan asesmen sebelumnya, kita punya layanan juga RDU. Nah, di RDU itu ada psikolog khusus di sana. Jika ada permasalahan juga berkaitan dengan hukum, juga ada bantuan hukum juga, dan di sana juga seandainya harus membutuhkan penanganan khusus dan menginap, di sana juga ada tersedia penginapan, dan di sana juga ada difasilitasi dari sisi rohani juga ada. Begitu Mbak Widya. Baik, menarik ya Bu ya. Tadi disampaikan informasi ada TESAGA, konsultasi online untuk ini terbuka untuk semua daerah ya Bu ya, berarti ya daerah di Yogyakarta ya Bu ya, DIY. Ya, Provinsi DIY. Ya, untuk DIY di mana nanti ibu-ibu mungkin juga partisipan bisa menghubungi kontak tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hera terkait dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi ya Bu ya. Ada bantuan hukum, ada bantuan psikologi juga. Bu Hera, apakah ada data berapa anak di DIY yang sampai saat ini terpapar COVID, Bu? Sebenarnya kalau ada bisa slide dipaparkan, tapi kalau memang tidak bisa, saya bisa baca aja ya. Oke, ini mungkin nanti bisa dibantu oleh tim teknis untuk. Oh, monggo. Kalau bisa, biar lebih mudah, karena nanti ada kategori-kategorinya. Oke, ini Bu, sudah? Atau saya paparan semuanya boleh tidak? Boleh Bu, singkat saja boleh. Singkat ya, singkat. Ya, nah, singkat. Singkat karena ini sangat materi ini sangat bagus, karena tadi kan berbicara masalah banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Untuk menjaga mental anak-anak ini kan perlu support dari keluarga itu sendiri. Nah, di dalam keluarga itu ada 8 fungsi keluarga yang harus kita optimalkan. Next Mbak. Langsung saja selanjutnya. Nah, ada 8 fungsi keluarga. Nah, 8 fungsi keluarga itu 1 sampai dengan 8 ada dari sisi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. Next. Nah, untuk fungsi agama, ini keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan. Nah, keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari, memberikan fondasi kuat bagi setiap anggota keluarganya. Nah, ini sangat penting fungsi agama itu diterapkan dalam keluarga untuk kita memfasilitasi anak-anak mendekatkan diri dengan anak-anak terhadap Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Next. Nah, kemudian sosial budaya ini juga sangat bagus sekali untuk membekali anggota keluarga atau anak-anak untuk dapat berinteraksi, beradaptasi, dan bersosialisasi. Next. Nah, fungsi cinta kasih. Menumbuhkan rasa kasih sayang yang dimulai dari keluarga dalam konteks yang lebih luas akan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat. Nah, fungsi cinta kasih ini juga sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kemana anak-anak mencari perlindungan kalau tidak dengan keluarga sendiri, dengan ayah, dengan ibu. Dan jangan sampai anak kita mencari perlindungan ke orang lain. Karena ketika mereka mencari perlindungan ke orang lain, belum tentu orang lain akan memberikan perlindungan yang baik
Next. Kita lewati saja fungsi reproduksi. Nah, fungsi pendidikan, keluarga menjadi tempat pertama anak belajar bersosialisasi, kemudian dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya, kemudian sehingga diharapkan orang tua juga mampu berperan sebagai guru bagi anak-anaknya. Nah, inilah fungsi keluarga nanti mensupport ketika anak-anak bermasalah dalam proses belajar mengajar. Ibu harus bisa jadi guru juga nantinya. Next. Oke. Nah, kita teruskan saja terus sampai terus next. Nah, ini. Nah, untuk menjadi keluarga yang harmonis, seorang ibu itu harus bisa menjadi seorang guru. Ketika anak-anak kesulitan dalam belajar, ibu harus siap menjadi seorang guru, kemudian sebagai panutan juga. Ini orang tua ya, bukan ibu saja, ayah dan ibu. Kemudian sebagai pendamping, ketika anak punya masalah, orang tua juga harus bisa menjadi sebagai konselor. Kemudian sebagai komunikator. Kemudian ketika anak perlu curhat, orang tua bisa sebagai sahabatnya. Jangan sampai anak curhat kepada orang lain yang orang lain itu tanda kutip tidak baik. Next. Nah, ini apa yang harus dilakukan orang tua dalam komunikasi dengan anak. Jadi ketika menghadapi pandemi ini, kita harus melihat bagaimana memahami perasaan anak, kemudian kita bisa melihat bahasa tubuh anak, mendengar dengan aktif permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap anak, kita tidak mengetahui sama sekali. Jadi kita harus memperhatikan dari sisi perasaan, juga bahasa tubuh mereka, juga kita perlu komunikasi terus-menerus dengan mereka. Next. Nah, ini family time, itu sangat penting, apalagi saat sekarang orang tua banyak yang bekerja, ibu dan bapak, sehingga waktu habis dari pagi sampai sore. Nah, kapan anak itu bisa berinteraksi kalau orang tuanya semua sibuk? Nah, family time ini sangat penting. Paling biasanya kalau dalam keluarga saya sendiri itu malam hari ya. Nah, itu sangat penting. Ibu-ibu bisa membaca apa saja yang harus dilakukan. Jadi kita jauhkan dari gadget, kemudian kita berdiskusi. Next. Nah, jangan salah ibu-ibu juga bahwa mengasuh anak itu perannya bukan hanya ibu, tetapi peran ayah juga. Nah, next. Nah, ini data-datanya. Data-data yang kami dapat ini sumbernya adalah dari hasil pendataan. Jadi DP3AP2DIY itu mempunyai satgas PPA sejumlah 70 di kabupaten kota. Nah, data-data ini kita dapatkan dari satgas, kemudian dari forum dan juga lembaga per tanggal 18 Agustus. Nah, dari seluruh kabupaten, total untuk perempuan terdampak itu ada 558. Nah, Ibu Yayu bisa lihat ya, Bu, Kulon Progo. Sepertinya Kulon Progo datanya belum masuk, Bu, di kami. Khususnya itu masih 0 untuk anak 5 sampai dengan 18 tahun. Nah, untuk ibu hamil terdampak, totalnya 367 bayi terdampak kurang dari 1 tahun, 329. Kemudian balita totalnya 532 dan anak usia 5 sampai dengan 18 tahun 476, lansia 4, dan yang yatim atau piatu atau yatim piatu itu totalnya 484, tapi sekarang bergerak terus. Terakhir tadi pagi sudah melebihi 500 dan ini sudah sampai informasinya ke pusat bahwa banyak anak yatim piatu di DIY dan juga Jawa Tengah. Begitu Mbak Widya sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini tadi materi yang luar biasa sekali, bahwa diingatkan kembali orang tua ini multi peran ya Bu ya. Tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai teman, konselor, dan pokoknya yang asik untuk anak, teman asik untuk anak. Nah, ini menjadi keprihatinan juga, terlebih ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak memiliki family time. Saya ingin tahu juga di Kota Magelang seperti apa, apakah ada laporan juga Bu terkait dengan ini, apakah ada family time yang tidak dijalankan di Kota Magelang, atau juga ibu-ibu yang kesulitan mendekatkan dirinya kepada anak-anak, karena anak-anak lebih suka
atau lebih nyaman cerita sama temennya. Bu Niken mungkin bisa ajarkan Bu seperti apa Bu di Kota Magelang? Kalau di Kota Magelang sendiri ya, Mbak, sama saja sih, saya yakin sama saja. Akan tetapi memang Magelang itu kan punya karakteristik yang khusus, J. Jadi saya melihat keluarga di Magelang itu lebih lebih solid lah, lebih sangat memperhatikan kebutuhan anak, J. Itu. Dan di Magelang sendiri itu kesulitan itu sama saja. Akan tetapi memang saya lihat ibu-ibu di Magelang itu lebih banyak kreativitasnya ya. Mereka banyak membuat kegiatan-kegiatan family time itu beberapa itu di luar ya, misalnya ya dengan hal-hal sederhana aja, masak bareng-bareng begitu. Jadi mungkin sudah dibuat planning ya. Ini kan sekarang kan WFH ya Mbak, WFH di mana Bapak, Ibu, anak seperti tadi nantikan Ibu Hera. Itu sebenarnya saat yang tepat untuk membuat family time. Sudah ditentukan jam sekian sampai jam sekian, kita kerjakan tugas individu masing-masing. Anak mengerjakan tugas, ibu mengerjakan tugas, bapak mengerjakan tugas. Nanti setelah selesai, kita sepakati waktunya kapan. Oke, ada yang mancing mungkin. Kebetulan kalau kami sendiri, anak saya memang suka mancing ya. Mancing, terus kemudian nyepeda. Biasanya kalau akhir weekend itu pagi-pagi itu di Magelang cukup ramai seliweran keluarga itu loh Mbak, bapak ibu anak nyepeda, bapak ibu anak nyepeda gitu. Itu pemandangan yang sangat indah kalau bisa kita temukan di Kota Magelang. Begitu Mbak Widya. Justru memanfaatkan momen WFH ya Bu ya untuk keluarga Kota Magelang, di mana pekerjaan semuanya memang menumpuk di rumah, orang tua justru harusnya memiliki banyak waktu luang untuk mendampingi anak-anaknya belajar daring dan juga aktivitas yang lain ya, Bu. Iya, betul. Oke, menarik ini di Kota Magelang. Kalau di kota Kabupaten Kulon Progo, Bu, Kabupaten Kulon Progo seperti apa, Bu Yayu? Ini juga ada pertanyaan menarik juga ya, Bu. Saya sampaikan ya, Bu. Ada dari partisipan ini. Ada strategi khusus tidak yang dilakukan oleh TP PKK Kulon Progo agar anak-anak yang terkena COVID itu tidak banyak atau meminimalisir anak-anak yang terkena COVID, Bu Yayu? Matur nuwun Mbak Widya. Jadi saya ingin meneruskan data dulu tadi yang saya sampaikan. Oke, baik. Jadi untuk data anak yang terpapar COVID, usia kurang dari 1 tahun itu ada 20. Kemudian usia 1 sampai 5 tahun ada 110. Kemudian usia 6 sampai 15 tahun ada 317. Sehingga jumlah yang saya katakan tadi itu sampai dengan anak yang umur 16 sampai 30 tahun. Jadi kalau dari kurang dari 1 tahun sampai dengan 15 tahun ini ada 447 dan itu kalau di prosentase ada sekitar 11%, 11,3%. Ini sumber dari Dinas Kesehatan Bu Hera. Jadi ini data real kami yang dari Dinas Kesehatan. Kemudian untuk apa tadi Mbak? Untuk biar anak-anak tidak bosan di rumah ya. Untuk meminimalisir anak-anak yang terpapar COVID Bu di Kulon Progo seperti apa? Program yang dilakukan oleh TP PKK Kulon Progo. Meminimalisir anak terpapar COVID. Nah, ini pertanyaan dari partisipan ya, dari Ibu Santi. Terima kasih pertanyaannya Ibu Santi. Ya. Jadi kader itu mengedukasi setiap ada pertemuan posyandu yang prokesnya harus kita perketat. 5M-nya yang selalu kita dengung-dengungkan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, ini yang kita dengung-dengungkan setiap saat, setiap ada kesempatan 5M ini kita
sampaikan ke semua warga, terutama yang anak-anak. Sehingga anak-anak juga sekarang sudah mulai kalau keluar sudah nggak dikasih masker, sudah minta sendiri, maskerku mana gitu. Jadi ini untuk mengedukasi, untuk meminimalisir anak-anak yang terkena atau terpapar COVID-19 ini, Mbak. Oke, berarti terus memberikan edukasi kepada keluarga tentu saja untuk terus mendorong anak-anaknya melakukan prokes ya Bu Yayu ya. Oke, baik, bagi para partisipan boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Bisa tulis saja pertanyaannya di chat. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Tadi sudah disampaikan satu dari Bu Santi ya untuk pertanyaannya untuk Bu Yayu. Tadi kemudian saya akan menyapa dulu. Ini ada Ibu Titik, pengurus Pokja 4 TPPKK Kota Magelang. Selamat siang Ibu, terima kasih atensinya. Kemudian berikutnya juga ada Ibu Retnorini, Pokja 3 PKK Kota Magelang. Mungkin Bu Dikan bisa memberikan say hi Bu. Memberikan sapaan untuk ini Pokja-Pokjanya loh Bu, bergabung Bu. Iya, ini beliau itu senior saya yang hebat itu Mbak. Oh, segitu. Iya, beliau luar biasa. Ini juga ada Bu Titi, Bu Cep itu subhanallah itu umur yoswonya itu udah sepuh sekali tuh, tapi semangatnya luar biasa. Terima kasih ya Bu udah bergabung. Semangat. Oke. Terima kasih pokoknya ya Ibu-ibu Pokja PKK Kabupaten Kota Magelang dan juga Kabupaten Kulon Progo. Ibu Hera? Ya. Ibu Hera, ini ada pertanyaan, saya bacakan ya Ibu Hera ya. Boleh, boleh. Ini ada pertanyaan, pernah baca artikel mengenai kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan anak dalam masa pandemi, terutama dalam kultur stay at home. Nah, apakah di DIY juga mengalami kasus peningkatan yang sama, Bu? Kekerasan anak di rumah. Terus bagaimana safe plan-nya dari tim Pemda DIY untuk menangani kekerasan itu, khususnya terhadap perempuan dan juga anak yang terjadi di lingkup keluarga? Oh iya. Tadi mungkin sedikit masalah data dengan Bu Yayu tadi ya Bu, dari mungkin itu akumulasi Bu, kalau dinas kesehatan itu kan akumulasi datanya. Kalau kita kan data sekarang, karena nanti data sekarang yang ini nanti mungkin ada, saya jelaskan juga nanti memang kita punya program nanti untuk penanganan anak yatim piatu yang terdampak kan sangat tinggi di Jogja. Kembali ke pertanyaan yang tadi, untuk kasus kekerasan memang Mbak Widya di DIY juga sama dengan daerah lain juga meningkat. Nah, malah di DIY itu jumlah kekerasannya itu kelihatan meningkat karena kita punya RDU. Jadi setiap permasalahan, banyak permasalahan dihadapi, ditangani oleh RDU, dan itu terdata semua. Tidak semua provinsi di Indonesia yang punya fasilitasi pendataan yang bagus, sehingga kita terlihat data kita itu malah datanya tinggi karena terdata semuanya. Masalahnya seperti itu. Banyak provinsi lain juga mengalami kasus kekerasan dan tidak terdata. Dan untuk penanganannya memang selain tadi ada TESAGA, kemudian ada RDU, kemudian juga ada forum. Jadi ada forum perlindungan korban kekerasan. Ada forum yang menangani hal tersebut, yang membantu DP3AP2 DIY berkaitan dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Memang lebih banyak kepada perempuan. Dan jika juga ada permasalahan di sekitar kita, kita juga bisa menyampaikan kepada forum untuk bisa menangani, dan juga bisa disampaikan lewat TESAGA. Kemudian TESAGA juga nanti bisa koordinasi dengan RDU jika memang kekerasan itu harus ditangani secara khusus. Begitu Mbak Widya. Oke, dan kita harapkan supaya sudah tidak ada lagi peningkatan kasus ya Bu ya. Untuk di tahun ini, apakah terjadi peningkatan Bu dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Perbandingannya seperti apa?
Kalau data saya belum belum memiliki data, maksudnya saya belum punya data karena saya pikir nanti mengarahnya kepada anak-anak di pandemi dan juga akibat anak-anak ke pandemi. Kalau masalah kekerasan juga meningkat, tapi lebih banyak kepada perempuan, bukan kepada anak-anak. Jadi lebih banyak kepada perempuan. Kekerasan banyak juga dampaknya karena ekonomi, ada juga karena kekerasan rumah tangga, kemudian sampai kepada proses perceraian juga ada. Seperti itu. Kalau sampai proses perceraian juga bisa dibantu oleh RDU sampai dengan proses ke pengadilan itu bisa dibantu, dan semuanya juga itu difasilitasi gratis dari RDU. Itu Mbak. Baik, berarti memang selalu ada pendampingan untuk tiap kasus ya Bu, baik kekerasan maupun juga untuk kekerasan perempuan maupun anak-anak begitu ya Bu ya? Iya betul. Bu, ada bantuan material untuk anak-anak tidak sih Bu? Sementara ini kita sedang kerjasama dengan Satgas PPA yang saya sampaikan tadi sebanyak 79 orang. Tapi ini Satgas PPA membuka donatur, dan kita juga beberapa yang sudah masuk. Kita membuat posko di sini untuk penanganan anak-anak yang terdampak. Tetapi yang difasilitasi oleh DP3 AP2DI masih berupa untuk bantuan bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, sedangkan ini pun kita punya keterbatasan dari donatur, difasilitasi oleh Satgas untuk jadi bantuannya itu spesifik. Karena spesifik itu karena tidak beras, tapi susu untuk ibu hamil, susu untuk anak-anak, dan ada pampers, ya semacam itu spesifik bantuannya. Nah, untuk yang yatim piatu yang tidak bisa kami tangani, kemarin kita barusan rapat koordinasi dipimpin oleh asisten Sekda sumber daya masyarakat, itu harus ditangani lintas sektor Mbak. Jadi anak terdampak yatim piatu nanti ditangani oleh, kalau sampai titik akhir harus yang meninggal, orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal, tidak ada orang sama sekali yang merawat mereka, sampai tidak ada keluarga sama sekali. Nah, titik akhirnya kan akan difasilitasi oleh dinas sosial. Di dinas sosial nanti ada tempat untuk anak-anak tersebut, itu nanti difasilitasi juga dari makanan mereka sehari-hari. Di sana juga ada psikolog juga, kemudian ada pendidikan juga ditangani. Kemudian anak-anak yang butuh pendidikan ini kita koordinasi dengan dinas pendidikan juga. Kemudian untuk kesehatan, kita juga sekarang sedang koordinasi menyiapkan shelter untuk ibu hamil. Ini kita kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan, dengan Kodim, dengan Korem. Dan kemarin juga ada dari Polda juga, karena untuk bisa mendapatkan data anak yatim piatu yang perlu bantuan, mungkin dari Polda juga nanti ada fasilitasi tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari beberapa lembaga organisasi saling sinergi, itu bisa memfasilitasi anak-anak yang terdampak. Begitu Mbak Widya. Baik, ya kita kembali ke tema kita Ibu ya, terkait dengan menjaga mental anak-anak selama pandemi. Tadi sudah Ibu Hera sampaikan juga 8 fungsi keluarga yang seharusnya dilakukan oleh tiap-tiap keluarga ya. Kalau menurut Ibu Hera sendiri, yang paling penting Bu, karena belum tentu setiap keluarga melakukan 8 fungsi tadi ya Bu ya. Yang paling penting, yang paling gampang untuk dilakukan untuk menjaga mental, tidak hanya mental anak, tetapi anggota keluarga di masa pandemi yang nggak tahu selesainya kapan ini, apa Bu? Yang menjadi kunci sukses? Yang paling pertama, saya apa Ibu Niken? Kalau saya lebih memilih cinta kasih ya Bu. Oke, cinta kasih Bu Niken ya. Karena dengan cinta insya Allah menyelesaikan segalanya. Iya nggak sih? Setuju Bu, setuju. Everything about love gitu ya. Iya, jadi iya kalau semua didasari dengan cinta itu insya Allah bisa terselesaikan ya. Yang tadinya benci, tapi kalau tetap ada cinta itu nanti balik lagi. Dia tahu Mbak Widya? Oh iya Bu.
Iya nggak sih Bu Ida? Landasannya adalah cinta. Kalau menurut Tanggapannya saya, mungkin Bu Yayu. Bu Yayu Gimana, gimana Mbak Widya? ini? Dari 8 itu, waduh, lah itu sudah merupakan semua. satu kesatuan yang tidak bisa kita ambil satu persatu. Jadi ya itu kan ya nanti sekarang ya ke cinta kasih, perlindungan, kita harus bisa melindungi anak, bisa melindungi orang tua di sekitar kita, orang tua yang keluarga yang ada di dalam keluarga kita. Kemudian Bu Hera, sekilas info, kebetulan forum PKK-nya Kulon Progo itu ketuanya saya. Dan ini agak prihatin memang, kekerasan meningkat. Kemudian perceraian juga ada peningkatan. Kemudian perkawinan anak juga ada. Nah, ini merupakan PR kita bersama dan sekarang kita lagi nge-push bagaimana ini bisa kita tekan. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stop pernikahan usia dini. Itu harus kita tekan. Stop perceraian ini. Kita kerjasama dengan PA, PN, Kemenak, kemudian dengan Pokja 1 PKK. Ini kita berusaha untuk menekan. Karena juga tadi disampaikan Mbak Widya, kapan pandemi ini akan berakhir, karena memang ini multi efeknya itu banyak sekali. Iya, jadi itu Bu Yayu. Sekarang juga sudah dalam proses Ibu Pergub untuk ketahanan keluarga. Nanti akan ada konselor yang kita harapkan nanti akan membantu di paling tidak kecamatan itu ada konselor-konselor seperti itu. Proses Pergubnya sedang berjalan. Yang Satgas PKK itu kan penanganan korban kekerasan. Peraturan Gubernur DIY berkaitan dengan strategi ketahanan keluarga itu dalam proses, sebentar lagi akan keluar. Nanti di dalam Pergub itu membicarakan juga adanya konselor yang kita harapkan ada di kabupaten kota. Nah, jika ada konselor tersebut kan bisa menjadi preventif atau promotif untuk supaya tidak terjadi, mengurangi lah setidaknya, namanya permasalahan kan tidak bisa habis ya, setidaknya menekan permasalahan-permasalahan yang ada. Begitu Bu Yayu. Iya Bu Hera. Oh iya Mbak Widya tadi minta pendapat saya ya untuk Iya Bu, ini yang penting ya pasti juga ditunggu oleh para partisipan ya Bu ya. Karena tidak semua keluarga bisa menerapkan atau sadar untuk menerapkan 8 fungsi tadi. Lalu apa yang paling gampang dilakukan keluarga-keluarga supaya sama-sama menjaga mental, tidak hanya ayah ibu tetapi juga anak, supaya keluarganya juga harmonis dan bisa tetap tangguh menghadapi pandemi ini Bu. Paling penting itu adalah saling. Jadi saling mengingatkan, apalagi saat ini pandemi, ketika anak tidak pakai masker, orang tua mengingatkan. Ketika orang tua juga tidak pakai masker, anak juga mengingatkan. Nah, saling mengingatkan kesadaran untuk menjaga prokes tadi Mbak Widya. Nah, kemudian saling menguatkan. Jadi apalagi di masa pandemi ketika anak-anak kita anak-anak itu paling cerewet ya, susah moodnya untuk belajar. Nah, orang yang harus strong. Jadi saling mengingatkan, saling menguatkan, misalnya seperti itu. Begitu Mbak Widya. Jadi intinya harus ada kesadaran bersama di dalam keluarga supaya kita tangguh. Ya, baik, berarti peran untuk mendidik itu tidak hanya diberikan kepada ibu, tetapi juga ke kepala keluarga atau ayah ya Bu ya, biar saling bersinergi supaya menumbuhkan anak yang juga tangguh, juga generasi tangguh. Oke, kita ke pertanyaan yang sudah masuk atau juga ini ada sapaan juga dari Ibu Monika ini, Bu Niken, PKK Cacaban Kota Magelang. Tetanggaan itu sama rumah saya. Oh, tetanggaan ya. Oke, kita sama dulu Bu Monika, kemudian juga ini dari Kulon Progo, Bu Yayu, ada Bu Siti Suyatimah, Pokja 2 TPPKK Kabupaten Kulon Progo hadir. Ya, selamat siang Bu Siti. Bu Siti, kemudian pertanyaan ini yang menarik nih, ini sepertinya juga semua orang tua menghadapi masalah yang sama. Bagaimana menghadapi mental anak yang kalau dikasih tugas itu malah nangis, terus kabur-kaburan, ngumpet.
Karena kan nggak semua orang tua bisa menjadi menyenangkan ketika lihat anaknya moodnya jelek kayak gitu. Bisa menjadi guru yang asik atau yang fun juga kan tidak semua orang tua bisa kayak gitu. Ini masalah yang rumit juga ya. Bu Niken aja dulu deh nih. Bu Niken seperti apa, Bu? Apakah ada tips, Bu, untuk menghadapi mental anak yang kayak gini? Ya, kalau saya ya Mbak, menurut saya sih terkadang anak-anak itu malah menjadi obsesi kita ya. Kita terlalu punya ekspektasi ya tertentu yang tinggi ke anak-anak kita gitu. Nek, kalau menurut saya Anji, jadi kita itu tidak usahlah terlalu kamu harus begini, kamu harus begini. Ini kondisi darurat gitu loh. Jadi tidak kalau misalnya menurut saya ya, kalau misalnya anak-anak itu lagi boring, males ya sudah biarkan saja gitu. Biarkan saja sampai mereka melepaskan keboringannya. Bayangkan loh Mbak, 2 tahun loh kayak gitu. Kita masih mau memaksa terus kayak gitu tuh, wah kayaknya kita nggak adil banget gitu sebagai orang tua. Jadi biarkan saja mereka seperti itu, dan nanti kalau hatinya sudah enak gitu, ya baru kita ingatkan lagi. Terus kayak gitu, memang fungsi ibu itu kan cerewet ya, cerewet, tapi jangan terlalu mau kayak gitu tuh, enggak lah, jangan, kasihan gitu. Mereka juga sudah bosen ya. Kalau saya sih gitu, nggak usah terlalu dipaksa lah. Biarkan anak-anak kita itu istirahat sebentar. Perlunya tadi komunikasi tadi itu, Mbak. Komunikasi dengan anak. Kemudian anak berkeluh kesah, saya nggak mau ngerjakan ini gitu. Ya kita mungkin membuka dialog, why, kenapa nak, kayak gitu. Ya sudah, kalau kamu bosan, udah main dulu aja. Karena kan memang masa-masa mereka itu kan sebenarnya main, berinteraksi keluar dengan teman-temannya, tapi saat ini mereka dipaksa untuk menyelesaikan tugas. Jadi kita harus maklum aja lah. Kalau saya seperti itu. Ya, memahami anak-anak dan tidak boleh egois itu ya, Bu ya. Iya. Nah, tapi banyak juga pada akhirnya ibu-ibu atau orang tua ini yang mengerjakan PR-nya. Justru malah orang tuanya, bukan malah anaknya, karena melihat mood anaknya seperti itu. Tanggapannya dari Bu Yayu seperti apa, Bu? Ada tips tidak, Bu, supaya ya itu tugasnya tugasnya anak-anak, jangan sampai orang tua yang mengerjakan. Tapi selama ini kasus yang sering saya tahu, Bu, orang tua akhirnya yang mengerjakan, saking jengkelnya atau dongkolnya, Kiki piye gak beda rampung gitu loh, Bu. Gimana, Bu Yayu? Ya, ini pengalaman saya sendiri Mbak. Jadi saya itu udah punya cucu 3. Jadi saya 3, yang satu kelas 5, yang satu kelas 4, yang satu playgroup. Ini punya karakter sendiri-sendiri. Tapi ya ibunya itu keras, pokoknya dikerjain dulu. Kalau belum mentok, nggak boleh tanya bunda. Tapi bunda ini enggak, pokoknya dikerjakan dulu. Ini saya Kiki kok malah keras-kerasan gitu ya, Mbak Ica, anaknya dibantu. Loh, ya enggak mah, nanti kalau dibantu biar mereka maksimal dulu. Kalau sudah maksimal, kalau mentok baru kita yang ambil peran gitu. Jadi kerjain dulu. Kemudian kalau lagi nggak mood ya, aku tuh lagi nggak aku lagi males. Terus maunya apa? Aku maunya apa gitu, ya udah main dulu, tapi nanti harus diulang lagi mengerjakannya sampai benar gitu ya. Memang anak-anak itu ada trik-trik sendiri Mbak Widya. Jadi beda anak beda karakter, sehingga ada anak yang doyak-oyak malah wegah, ada yang anak-anak cuma didiem aja, punya ide sendiri untuk belajar. Lah cucu saya tanya, ayo belajar, yang itu ngerti nggak toh jam belajar masyarakat itu jam 7 sampai jam 8, 9, Kak. Lah iya, JBM toh yang iya. JBM itu singkatannya gini, yang jangan belajar melulu gitu, atau jangan belajar malam yang jadi aku belajarnya siang. Terus kalau malam mau ngapain? Ya nggak ngapain yang gitu lah. Anak-anak itu sudah banyak gitu, jadi sudah punya candaan-candaan yang susah di luar di luar dugaan orang tua gitu. Jadi ya udahlah, sekarang maunya kamu apa, kalau mau belajar besok ya besok, tapi besok sudah
ini loh besok apa Zoom dengan ustadzahnya, ayo harus dikerjakan gitu. Nah ini memang kita harus punya trik sendiri, terus ayo dikerjain, nanti tak upaya apa ya udah nanti pokoknya nah kita tapi nggak boleh nipu loh, kalau mau ngasih hadiah ya dikasih hadiah benar, apa itu rautan, apa itu pensil, apa itu susu gitu ya. Kemudian juga konsekuensi orang tua lain nih Mbak Widya, sekarang menjadi keprihatinan kita. Anak-anak ya suruh belajar, ibunya melihat sinetron, jamnya bareng, jamnya bareng, anak-anak ayo belajar, tapi ibunya nonton sinetron. Nah ini kan juga konsekuensinya orang tua itu juga harus kita perhatikan juga. Kalau anak-anak belajar ya udah orang tua mendampingi anak belajar, baru nanti anak sudah selesai, ibu bisa lihat TV lah. Cuman sekarang balapannya dengan TV itu kok jamnya jam belajar itu tadi Mbak Widya. Jadi ya ini merupakan PR kita bersama, bagaimana kita mengedukasi orang tua, mohon didampingi anak-anak selama anak-anak itu belajar. Oke. Jeli melihat karakteristik anak ya, Bu Yayu ya, karena ini tadi yang saya ambil dari informasi yang Bu Yayu sampaikan, Jeli melihat karakteristik anak bahwa tiap anak itu treatmentnya beda-beda ya Bu ya. Kemudian juga dari orang tua juga harus konsekuen. Kalau meminta untuk mengerjakan PR ya jangan malah dolanan HP atau malah nonton sinetron gitu ya Bu ya. Mungkin Bu Hera juga punya cerita menarik seperti ini Bu, cara untuk orang tua itu konsen, karena kan mau nggak mau mereka yang akan mengajari, orang tua yang akan mengajari anak-anaknya daring, tetapi malah kadang orang tua sibuk dengan gadget sendiri atau sibuk dengan kerjaan sendiri. Apa yang harus dilakukan Bu? Anak saya udah besar semua ya Mbak, jadi yang besar mungkin ada pengalaman Ibu. Yang besar sudah kerja, yang kedua baru masuk kuliah. Jadi sudah mandiri, jadi mandiri semua. Bisa. Tapi ini ada rekan kerja saya di ruangan, kebetulan jurusan psikolog, Mbak Eli, dia punya anak kecil, masih TK ya Mbak ya. Jadi memang sering katanya anaknya itu kalau disuruh belajar itu sering nggak mood seperti itu. Jadi ibunya punya trik, jadi ada beberapa tawaran, nanti menawarkan mau ditawarkan ke anaknya dulu mau apa. Kadang anaknya bilang mau nonton sebentar, ya nanti dikasih jeda harus nonton sampai jam sekian, nanti diingatkan lagi. Kemudian anaknya aku mau belajar tapi aku harus beli ini dulu. Nah kalau memang memungkinkan itu akan diberikan sehingga anaknya mau jadi belajar. Itu dari Mbak Eli tadi menyampaikan. Begitu Mbak Widya. Tipsnya ada reward yang diberikan untuk anak ketika sudah mengerjakan tugasnya, gitu ya. Oke, saya sapa dulu ini beberapa yang sudah bergabung juga partisipan. Ada Ibu Rere, perwakilan dari Duta Genre Kota Magelang yang ikut menyimak ini Bu Niken. Wah, teman-temannya banyak ya dari Magelang ya. Kemudian ada Ibu Ika juga, lalu lanjut ini Bu Santi. Ini terkait dengan tadi data perceraian ya. Ada tips tidak agar kasus perceraian selama pandemi ini berkurang atau kalau bisa zero? Ini Bu Niken mungkin bisa menanggapi Bu, ada tips tidak ya supaya dulu, Mbak. Gantian kita ke Bu Yayu, mungkin Bu Yayu juga punya dulu lah. Iya, Bu Yayu mungkin penanganan yang di Kulonprogo seperti apa biar nanti bisa sharing pengalamannya Bu untuk menangani kasus perceraian selama pandemi ini Bu Yayu. Iya Mbak Widya. Jadi sebelum ke ini saya ke 8 fungsi keluarga tadi nggih. Dan keluarga tadi kalau kita singkat, kita ringkas itu menjadi asah, asih dan asuh. Jadi semua bisa masuk itu kalau kita sudah menerapkan asih, asah dan asuh dalam keluarga. Kemudian untuk menekan angka perceraian, kita mengadakan mediasi, Mbak. Jadi sebelum mereka itu naik ke pengadilan agama, itu kita mediasi dulu. Kowe arep cerai itu sebabnya apa? Apa masalah ekonomi, apa masalah apa dan apa masalah apa. Nah ini di mediasi ini yang kita berusaha untuk menekan sehingga mereka itu membatalkan untuk tidak jadi cerai. Oh ternyata ono solusinya toh, tidak kok terus tiba-tiba menjatuhkan talak, kan ada solusi kita mediasi. Kan
orang cerai itu juga banyak sebabnya. Lah sebabnya opo? Lah itu nanti kita urai benang merahnya itu ada di mana. Itu kemudian kalau masih bisa diperbaiki, tolong nggak usah ke pengadilan agama lah, kamu memperbaiki semua introspeksi diri, kasihan anak-anakmu, korban perceraian itu traumanya panjang gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya mediasi-mediasi ini juga banyak akan menjadi kita menekan angka perceraian di masyarakat kita, Mbak Widya. Perkuat mediasi, ditanyakan sampai detail ya Bu ya, penyebabnya apa kira-kira, solusinya bagaimana, termasuk memberikan saran solusi ya Bu. Iya, jadi kita punya Bu Hera yang di P2TP2A yang kebetulan juga ketuanya masih saya, dan P2TP2 itu tepatnya ada di sebelah rumah dinas, sehingga kita bisa setiap saat kalau ada apa-apa kita bisa monitor karena cuman deket tembok ya, yang P2TP2 itu Bu Hera, sehingga kalau ada klien kan di situ ada ini Bu, ini ada kasus seperti ini, ayo dimediasi dulu, ditanya dulu sebabnya opo. Kemudian sebabnya apa? Kalau ada sebabnya, kalau bisa disolusi secara kekeluargaan, disolusi kita berikan edukasi di P2TP2 itu Bu Hera, Mbak Widya. Oke. Bu Hera mungkin ada tambahan Bu supaya meminimalisir angka perceraian selama pandemi ini Bu. Ini kan menjadi PR bersama ya Bu ya. Seperti apa Bu langkah yang diambil? Ya betul Mbak Widya, ini PR bersama, tidak mungkin ditangani oleh satu OPD atau lembaga. Dari DP3AP2 sendiri kita ada kegiatan sosialisasi. Jadi ada sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ketahanan keluarga, sosialisasi juga tentang fungsi keluarga, dan juga narasumbernya juga kita ambil dari psikolog, kemudian dari Kemenak, karena Kemenak sendiri punya program, khususnya Kemenak yang ada di DIY, mereka ada pilot project untuk 5 desa kalau tidak salah. Nah, mereka punya aplikasi Sakinah kalau tidak salah. Nah, aplikasi itu sudah ada di 5 lokasi. Di situ sudah menjangkau kepada permasalahan. Jadi itu ada sementara ini masih ada di masjid, ada permasalahan yang dihadapi di lingkungan di situ, bisa langsung ke penyuluh yang di sana atau konselor. Nah, sehingga ngeling, karena selama ini kan Kemenak hanya mengurus ketika sudah cerai, jadi pendampingannya belum ada. Nah, sekarang dimulai pendampingannya melalui ada pilot project yang dibuat dengan aplikasi. Nah, permasalahan mereka masukkan ke dalam aplikasi itu, kemudian nge-link kepada Kemenak. Kemudian mereka juga ada penyuluh untuk menindaklanjuti. Begitu Mbak Widya, jadi tetap harus ada lintas kerjasama antar lembaga atau OPD. Gitu Mbak. Adanya sinergi ya Bu ya, antar lembaga untuk mendukung meminimalisir angka perceraian, termasuk talk show online kita saat ini kan ini lintas kota Bu. Lintas kota sharing. Iya. Kan ini. Belajar dari Bu Hira saya. Oke. Saya sapa dulu juga, ini banyak yang memberikan sapaan, termasuk ada Ibu Eti yang sudah hadir menyimak, kemudian ada Bu Titik Sudiarti, ini KB Dian Kartini, Kota Magelang. Wah, teman-teman dari Magelang terima kasih ya, banyak sekali yang ikut ini Bu Niken. Ya, alhamdulillah. Beliau itu luar biasa, itu Bu Titik itu, wah subhanallah, keren. Keren ya Bu ya. Banyak orang keren-keren seperti ini, tentunya ini nantinya mendukung upaya-upaya dari tim penggerak PKK Kota Magelang dan juga Kabupaten Kulon Progo untuk terus mengupayakan hal-hal yang baik tentunya ya, termasuk menjaga mental, kemudian meminimalisir angka perceraian juga ya, ibu-ibu sekalian. Bu Niken tadi belum menanggapi loh Bu. Oh iya.
Kan punya apa ya? Punya bukan saran atau mungkin juga bayangan apa ya yang kira-kira tadi sudah Bu Yayu sampaikan, mediasi. Kemudian dari Pemda DIY tadi ada kolaborasi antar lembaga supaya tidak hanya jadi satu lembaga saja, tapi semua lembaga terkait ini membantu untuk mengatasi masalah perceraian ini. Kalau Bu Nika sendiri seperti apa, Bu? Apa ya kira-kira gambaran untuk bisa meminimalisir angka perceraian? Matur nuwun, Mbak. Jadi memang sekarang itu kan memang kebanyakan pernikahan awalnya dari kesiapan kedua belah pihak pasangan ini ya, maksudnya kedua pasangan ini ya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan itu sekarang ada kecenderungan nikah dini, Mbak, pernikahan dini. Jadi, kemarin itu dari Provinsi Jawa Tengah juga kita sering sudah mengadakan seminar jo kawin bocah. Itu kita bersama-sama dengan pihak terkait ya, dari DP4KB, terus kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan jo kawin bocah, karena memang diakui atau tidak, pernikahan dini itu salah satu penyebab tinggi kalau dari Provinsi Jawa Tengah sendiri ada program itu jo kawin bocah itu. Begitu. Itu dari kami, Mbak Widya. Ya, ada langkah-langkah untuk minimalisir, tentu saja salah satunya tadi ojo kawin bocah itu tadi ya Bu ya. Terakhir ini ternyata waktunya selesai Bu untuk talk show online Zoom kita hari ini. Pesan-pesan dari para narasumber baik dari Bu Yayu, Bu Hera dan juga Bu Niken untuk terus menjaga stabilitas mental khususnya anak di lingkungan kita terdekat, ini apa Bu pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para partisipan yang sudah bergabung melalui Zoom kali ini? Monggo Bu Yayu. Dari siapa dulu ini Mbak Widya? Bu Yayu dulu saja, nggih. Senior. Ya ini di DIY pun saya itu paling tua. Oh, apa-apa. Teman yang Gunung Kidul sama Sleman Bantul itu barusan ikut yang pilkada kemarin. Jadi ilmunya malah banyak Ibu. Segmen siang hari ini Mbak Widya, Bu Niken, Bu Hera dan semua teman-teman yang ikut partisipasi pada siang hari ini. Jadi di era pandemi ini kita harus semangat, ora kena sambat, kita harus selalu menjaga keutuhan keluarga, menjaga kesehatan, menjaga prokes, kemudian yang paling penting adalah saling. Jadi pandemi COVID ini yang dijauhi jangan orangnya tapi penyakitnya, karena masih ada di masyarakat yang kalau ada orang yang terpapar itu, wah rasanya mau ketemu aja minggring-minggring, pada itu sebenarnya tidak seperti itu. Itu kalau itu nanti kalau kita lakukan malah menjadi psikisnya si terpapar ini malah menjadi soyo cilik atine seperti itu. Jadi sebagai closing statement saya
Monggo era pandemi ini kita hadapi dengan seksama, dengan bijaksana, dengan ikhlas, dengan sabar. Kita ini malah menimbulkan kegotong royongan kita ini malah semakin nampak di era pandemi ini. Jadi semangat, ojo sambat, tetap sehat. Kemudian setelah info juga kemarin ini khusus dari Jogja. Kemarin kami ada dawuh dari Gusti Putri, Bu Pakualam 10, bahwa semua tim penggerak PKK Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan vaksinasi untuk 500 disabilitas. Karena disabilitas itu perlu penanganan khusus, kemudian juga vaksinnya khusus. Nah ini kita didhawuhi mendapat dawuh untuk menyelenggarakan vaksinasi untuk 500 disabilitas. Ini mungkin insya Allah bisa kita laksanakan di 4 kabupaten dan 1 kota. Mungkin ini Mbak Widya dapat kami sampaikan, Bu Niken, Bu Hera, dan teman-teman yang berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf, dan selamat berjuang, selamat berkarya, selamat sebagai ibu di Kota Magelang, Bu Niken, ini memang Bu Hera, matur sangat, ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Yayu. Ojo sambat, tetap sehat dan semangat. Nah itu bagus sekali ya, tagline-nya bagus sekali. Ke Bu Hera, pesan yang bisa disampaikan ke partisipan Bu terkait dengan menjaga mental anak dan juga anggota keluarga. Melengkapi Bu Yayu sudah sangat lengkap tadi. Ya. Jadi pertama adalah pengasuhan bukan peran ibu saja, ayah dan ibu. Kemudian kedua adalah family time. Yang ketiga tadi adalah orang tua bisa menjadi multi peran bagi anak-anaknya. Jadi bisa sebagai sahabat, bisa sebagai guru, sebagai panutan, juga sebagai konselor dan itu. Dan yang penting adalah tetap jaga prokes, tetap saling mengingatkan di dalam keluarga untuk saling menjaga agar kita semakin kuat, semakin dan jangan lupa juga vitamin, makanan yang bergizi untuk menjaga imun, dan jangan lupa bahagia ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk Mbak Widya, Bu Yayu, dan Bu Niken. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Hera. Terakhir ini sebagai penutup gongnya Bu Niken, monggo. Karena teman-teman dari Magelang juga banyak ini Bu yang bergabung, ada duta apa ini tadi? Duta dari Magelang, Rere. Rere, duta genre itu Mbak, barusan kemarin. Rere. Ya. Jadi memang pertemuan pada siang hari ini luar biasa. Saya secara pribadi juga mendapatkan ilmu dari Bu Yayu, Ibu Hera ya. Dan kita sepakat bahwa fungsi orang tua itu adalah bagaimana kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi keluarga yang kondusif, sehingga mentalitas anak kita tetap terjaga dan tetap sehat. Terus kemudian juga sekedar informasi nih Mbak, kemarin juga kita di TPPKK juga meluncurkan beberapa program yang sangat bagus, hasilnya juga sangat anak-anak juga sangat menikmati. Jadi kemarin kita ada chickenisasi, jadi kita membagikan anak-anak ayam Mbak, putuk-putuk kecil itu kita bagikan ke anak-anak usia dini, dan mereka luar biasa, mereka sangat menikmati. Dari kutuk mereka memelihara, begitu ya, dikasih makan, kemudian dipelihara. Mereka juga belajar untuk bertanggung jawab, bekerja sama juga dengan teman-teman yang lainnya untuk memelihara ayam, begitu ya. Dan saking sayangnya itu juga ada yang diajak tidur bareng Mbak itu.
Anak-anak enjoy sekali dengan itu dan mereka kelihatan bahagia. Itu mungkin kita perlu sebagai orang tua itu menemukan trik-trik tertentu agar anak kita itu bisa happy menjalani masa pandemi ini begitu. Kemudian juga kemarin juga ada dari Pokja 4 juga kita screening kelainan mata, dan memang dari 2000 sekian anak yang berhasil kita screening kelainan mata, itu juga kita juga perlu prihatin, banyak anak-anak mata anak-anak kita itu sudah mengalami kelainan sejak dini karena banyak gadget. Itu juga merupakan PR yang harus kita perhatikan ya, karena memang mata kan juga organ vital. Tapi dengan seperti itu, screening awal, kegiatan-kegiatan yang seperti itu, insya Allah lah kita semuanya bisa menjalani pandemi ini dengan hati yang bahagia begitu. Nggak boleh sambat, Bu Yayu. Jangan sambat, tetap semangat, kudu hebat, karena kita orang kuat. Tak tambahin. Insya Allah matur nuwun juga Bu Hera, Mbak Widya, kami dari Magelang. Dan saya terima kasih juga untuk ibu-ibu tim penggerak PKK, terus kemudian dari pihak-pihak yang lain ya, ada Mbak Rere, ada Mas siapa itu tadi, Mas Gifari, ya, itu juga anak muda Magelang yang hebat itu Mbak. Semuanya, jadi saya mohon maaf juga untuk kekurangan dan jika ada salah kata yang kurang berkenan. Begitu Mbak Widya. Baik, terima kasih Bu Niken, sudah sangat melengkapi sekali ya. Intinya adalah menjadi orang tua itu anugerah. Jadi jangan dibikin sepaneng. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang saling mendukung anak dan tentunya memberikan aktivitas juga yang seru supaya anak-anak juga tidak cepat stres selama pandemi gitu ya Ibu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sri Wahyu Widati, Ibu Niken Itiati Nur Aziz juga Ibu Sukses Hera untuk harian Jogja, dan sukses untuk harian Jogja. Amin. Dan juga para partisipan yang sudah mengikuti talk show online Zoom kita hari ini. Terima kasih sekali. Akhir kata, terima kasih untuk dukungannya untuk Satgas COVID RI, Pemkot Magelang, Pemkab Kabupaten Kulon Progo, juga DP3AP2DIY. Saya Widya Prabdipta, pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa. Atur nuwun semuanya, jazakumullah khair, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, tetap semangat. Ya. Rasa bat. Rasa bat tuh. Dadah. Lalu ceria ya. Oke. Atau kita foto dulu, Bu. Dibuka semua. Enggak yang lain. Oke, yang lain ini bisa semuanya terlihat. Saya lihat nih galerinya ya. Oke. Baik, ini mau screenshot ini? Bisa dibantu, Mbak? Mau screenshot? Karena ibu-ibunya sudah hadir semua, ini saya dibantu ya. Sebentar nggih ibu-ibu nggih. Sebentar nggih, kita foto bersama ya ibu-ibu. Kita minta bantuan tim dari Harian Jogja terlebih dahulu. Mbak Widya, nanti tolong dihitungin 1, 2, 3 ya. Ada 2 kali ya, Mbak. Baik. 2 kali nggih, ibu-ibu semua para partisipan. 2 kali ya. Hitungan ketiga, senyum yang lebar ibu-ibu. Dipersiapkan dulu. Sudah? Sudah semua belum ya ini ya? Oke. Sampun nggih, saya hitung. Hitungan ketiga nanti di screenshot, di capture ya. 1, 2, 3. Oke, udah belum? Ulangi lagi ya. Sebentar, Ibu. Ini siap ya, Mbak Mediani ya? Iya, siap. Yang kedua ya. Oke. 1 kali lagi, Ibu-ibu nggih. 1, 2,
3. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Salam sehat untuk semua. Sampai jumpa. Terus Mbak Ida, dengan ya. Dah. Kita aja. Saya izin keluar ya Bu ya, izin live ya. Saya izin live ya. Sampun nggih. Ya Mbak, saya juga izin.